Halo semua, perkenalkan saya Jumantri Silain. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen proses dari mata kuliah sistem operasi. Apa sih manajemen proses itu? Manajemen proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi atau program yang sedang dijalankan, atau disebut juga sebagai software yang sedang dilaksanakan. Program yang dimaksud dalam manajemen proses adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Proses tersebut berisi instruksi dan data program, seperti program counter dan semua register pemrosesan. Sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, alamat memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat M dan K atau K. Perangkat-perangkat M atau K tersebut adalah yang dimaksud masukan dan keluaran atau biasa kita dengar dengan sebutan input-output. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses atau dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, maka manajemen proses akan mengambil kembali semua sumber daya agar bisa digunakan kembali oleh proses lainnya. Di sini saya akan membahas beberapa hal-hal yang berkaitan dengan proses, antara lain pertama, multi-programming atau multitasking. Multitasking adalah manajemen banyak proses pada suatu pemrosesan. Kedua adalah pemrosesan. Kebutuhan utama pengendalian proses oleh sistem operasi dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses. Ketiga, diagram state dasar. Dalam diagram state dasar, terdapat 3 elemen penting, yaitu pertama running, kedua block, dan ketiga itu ready. Running adalah benar-benar menggunakan CPU pada saat itu atau sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Block atau terhenti, yaitu tidak dapat berjalan sampai kegiatan eksternal terlaksana, atau biasa proses menggunakan kejadian untuk melengkapi tugasnya. Ready atau siap, yaitu proses siap dikerjakan tetapi menunggu giliran dengan proses lain yang sedang dikerjakan. Manajemen proses bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan sistem operasi, seperti pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dari sistem proses, yaitu sistem operasi bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Kedua adalah menunda atau melanjutkan proses. Manajemen proses akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses-proses yang ada. Ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Dan kelima adalah menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen input-output atau I/O atau masukan-masukan MK, pekerjaan utama yang paling sering dilakukan oleh sistem komputer selain melakukan komputasi adalah masukan keluaran. Dalam kenyataannya, waktu yang digunakan untuk komputasi lebih sedikit dibandingkan waktu untuk masukan atau keluaran. Ditambah lagi dengan banyaknya variasi perangkat masukan keluaran, sehingga membuat manajemen masukan keluaran menjadi komponen yang penting bagi sebuah sistem operasi. Contohnya, user menggunakan operasi yang sama untuk
membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, flash disk, floppy disk, dan lain-lain. Tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control box PCB. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal berikut ini. Pertama, status proses. Status proses tersebut seperti status mungkin, new, ready, running, waiting, health, dan juga banyak lagi. Kedua, program counter, yaitu suatu stack yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. Ketiga, CPU register, yaitu register bervariasi dalam jumlah dan jenis, tergantung pada rancangan komputer. Keempat, informasi manajemen memori, yaitu informasi ini termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar atau batas register, tabel peg atau halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh manajemen proses tersebut. Selanjutnya itu informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, dan jumlah job atau proses, dan banyak lagi lainnya. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan tadi yaitu pertama, di mata kuliah sistem operasi memiliki beberapa komponen seperti salah satunya manajemen proses seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selain manajemen proses, ada juga manajemen memori utama, manajemen sistem berkas, manajemen sistem input-output, manajemen penyimpanan sekunder, proteksi dan keamanan, dan antarmuka. Semua komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk mengetahui tentang manajemen proses pada sistem operasi. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi di semester 4 Estemik Budi Dharma Medan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video saya ini tentang manajemen proses, juga dalam penyampaian dan kata-kata. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih.